Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Terima kasih atas kehadirannya semua kakak-kakak dan tentu kepada Ibunda Nurbeti Jabir yang sudah lebih dulu hadir di room Zoom untuk memulai kajian kita pada malam hari ini seperti biasa. Saya mau mempersilahkan dulu kepada Kak siapa Fitriani Nurdin untuk membacakan beberapa ayat untuk memulai kajian kita. Kepada Kakak Fitriani Nurdin saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, Kakak Fitriani Nurdin. Selanjutnya, saya ingin menyapa dulu Ibunda pemateri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk memulai kajian, mungkin saya sedikit mengurai biodata Ibunda yang telah hadir pada malam ini. Doktoranda, Ibunda Doktoranda Nurbeti Jabir, yang sekarang beramanah sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Makassar, yaitu periode 2022 sampai 2027 insya Allah. eh Sebelum menjadi Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Makassar, sebelumnya pernah menjabat lagi sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Makassar di tahun periode sebelumnya 2015 sampai 2022. Itu untuk aktivitas organisasi, Masya Allah. Untuk pengalaman kerja, beliau juga sebagai pengajar, guru di Madrasah Muallimat Aisyah, cabang Makassar, guru SMP Muhammadiyah 2 Makassar. Mungkin itu biodata singkat rekan pemateri kita, yang tentu kalau misalkan kakak-kakak yang lain ingin lebih akrab dengan Ibunda, tentu untuk nge-share nomor WA-nya itu mungkin sudah ada sama kakak Fitri Nurdin dan juga ada ditampilkan pada biodata pemateri yang sudah tershare. Itu mungkin eh, kakak-kakak semua peserta kajian pada malam hari ini.
Eh, Kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab, sebuah bulan yang tentu penuh berkah dan salah satu dari 4 bulan haram yang mulia di sisi Allah sesuai yang dibacakan tadi oleh Kakak Fitria Nurdin di terjemahan ayatnya. Bulan Rajab ini bulan yang sangat istimewa karena mengandung banyak hikmah dan keutamaan yang perlu kita pahami dan amalkan, baik dalam hal ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai umat Islam, tentu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, doa, dan takwa, terutama pada bulan Rajab kali ini. Maka untuk itu, mari kita simak dengan seksama pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibunda Nurbaiti Jabir, yang tentu dengan penuh ilmu dan hikmah. Waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ibunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suara ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Alhamdulillah, tadi sudah dibacakan ayat tentang bulan haram. Tabe Bunda mungkin sedikit sebelum dilanjutkan, terpantul ki suara tak mungkin karena ada dua perangkat yang terhubung saling Saya berdekatan. jalan-jalan HP karena sudah ya. Wah, Masih terpantul Bunda. Mungkin iya. speakernya yang dinonaktifkan salah satu perangkat. Itu yang Sudah laptop mati. dikurangi. Laptop yang dihilangkan suara. Merah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri, nasirin adri, wahlul uqdatan min lisani. Izinkan saya membawakan materi seperti yang dimaksud oleh Nanda pimpinan daerah Nasihatul Usia, yaitu tentang keutamaan bulan Rajab. Jelas? Oh, masih ada yang terpantul-pantul Bunda. Oh, baik, saya matikan saja HP.
Ya, ini. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengar? Iya, jelas Bunda. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna inda tasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Tapi tadi sudah dibacakan tentang ayat 4 bulan yang diharamkan atau 4 bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selamat kepada Nanda semua yang telah eh, memprogramkan kegiatan pada malam hari ini, di mana bulan Rajab kita ketahui bersama bahwa bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Kenapa disebutkan dengan bulan haram? Ya, berbeda kalau kita mengatakan makanan ini haram. Kalau makanan haram artinya tidak boleh kita makan, ya. Tapi kalau bulan haram artinya bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Ya, salah satu di antaranya adalah bulan Rajab. Kita ketahui bersama bahwa ada 4 bulan, ya, seperti yang disampaikan oleh ulama kita bahwa ada 4 bulan eh, haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antaranya adalah bulan Rajab, bulan Zulkaadah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, itulah 4 bulan-bulan haram. Alhamdulillah, eh, lewat kajian ini, ya kita sangat berharap bahwa ada upaya untuk betul-betul mengkaji untuk mengetahui apa itu bulan Rajab. Selama ini kita hanya fokus pada Sya'ban, ya, menjelang Ramadan dan Ramadan. Jarang kita mengkaji tentang bulan Rajab. Padahal, ya, kita ketahui bersama bahwa, ya, bulan Rajab itu adalah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Salah satu yang sangat wajib kita laksanakan adalah muhasabah. Ya, kita bermuhasabah apa yang telah kita lakukan di bulan-bulan yang lalu. Ya, mari kita muhasabah, merenungkan bagaimana perilaku kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana sholat kita ini yang utama. Ya, bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua itu yang utama. Nah, bulan inilah, ya, bulan ini di bulan Rajab ini kita diminta diutamakan untuk kita merenungkan, ya, hitung-hitung apa yang telah kita lakukan. Nah, dengan eh, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, maka kita insya Allah dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu insya Allah akan diampuni di dengan lewat amal-amal perbuatan kita, sunnah-sunnah yang kita lakukan. Beberapa yang disunnahkan untuk kita melakukan di bulan Rajab ini, ya, sama dengan bulan-bulan haram yang lain, yaitu melakukan amal baik. Ya. Salah satu di antaranya adalah dengan berpuasa. Puasa tidak ditetapkan bahwa harus hari ini, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Ya, tapi kita bagaimana agar
kegiatan berpuasa itu ya kita apa yang biasa kita lakukan misalnya Senin Kamis ya berpuasa Senin Kamis. Kalau yang sebelumnya kita sering meninggalkan, maka mari kita galakkan ya. Kita galakkan di bulan ini ya puasa Senin Kamis. Ya kalau dulu-dulunya mungkin sering bolong-bolong. Nah, mari kita upayakan supaya di bulan Rajab ini kita upayakan tidak bolong-bolong lagi. Demikian pula dengan eh, yang sudah terbiasa puasa, mau sering-sering puasa, puasa Daud, di antara satu hari puasa, besoknya tidak, puasa lagi besoknya, dan eh, kemudian ada puasa Al-Yamul Bid, puasa 3 hari di pertengahan bulan. Nah, nah, itu yang dianjurkan untuk kita banyak berpuasa. Jadi tidak ada eh, ketentuan bahwa harus puasa ini tambah puasa ya, karena ada juga yang berpuasa sampai malah 1 bulan berpuasa ya. Ada yang melakukan sampai 1 bulan berpuasa. Saya tidak pernah mendengar ataupun ada di antara ulama kita mengatakan bahwa ada puasa sampai 1 bulan di bulan Rajab. Jadi kita cuma diminta banyak berbuat ya, berbuat eh, sunnah, melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Rajab. Di antaranya yang lain adalah hmm, sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Di antaranya adalah sunnah rawatib. Mungkin masih ada di antara kita yang sering meninggalkan sunnah rawatib, hanya melaksanakan sholat-sholat wajib. Ya, ya. Sholat sunnah, ya. Ada sholat sunnah rawatib. Tentunya kita sangat berharap ya kita semua ini melaksanakan sholat sunnah, ya. Kita biasakan. Kenapa? Lewat sholat sunnah maka insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dan akan menggantikan sholat wajib kita yang mungkin tidak sempurna. Kadang ya ada yang lupa, sudah rakaat berapa ini? Ya, ya lewat sholat sunat, nah kan itu akan menyempurnakan sholat-sholat wajib kita. Ya, di antara sholat sunnah yang lain ada duha, ya, sholat duha. Lewat sholat duha minimal 4 rakaat kita lakukan, maka insya Allah akan dijanjikan bahwa lewat sholat sunat duha maka kebutuhan kita di hari itu akan terpenuhi. Lewat sholat sunat duha juga, maka itu adalah salah satu bentuk sedekah. Sedekah untuk tubuh kita. Sholat sunnah yang lain lagi adalah sholat tahajud. Ya. Sebagai pimpinan, ya, Nanda di pimpinan daerah Nasihatul Asia, tentunya sebagai pimpinan kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat-sholat sholat tahajud atau sholat lain. Ya, kadang ada yang lalai, ya, karena memang di umur-umur muda itu, umur muda enak sekali tidurnya, ya, ya, enak tidurnya. Eh, subuh, subuh masjid di subuh hari sudah bunyi, masih enak tidurnya. Jadi, mari di bulan Rajab ini kita semangat ya. Kita sudah niatkan untuk ada persiapan karena bulan Rajab ini adalah bagaimana kita memperbaiki diri ya. Bagaimana kita memperbaiki diri menuju bulan Syawal dan Ramadan.
utamanya di bulan Ramadan. Jadi di sini ada di bulan Rajab ini adalah persiapan kita, ya. Persiapan menuju bulan Ramadan. Jadi lewat menghidupkan, ya, sholat sunnah itu, maka insya Allah kita ada kita buat jalan, ya, jalan menuju kepada Ramadan, ya, sampai, ya, sholat sunnah yang lain. Tadi sudah sebutkan sholat sunnah rawatib, sholat duha, dan sholat tahajud. Sholat tahajud, ya, sholat sholat tahajud ini minimal kita bisa lakukan 3 rakaat. Bagi pemula, ya, ambil saja surah-surah pendek, ya, surah-surah pendek, kuliah, Al-Falak, An-Nas, atau Al-Ikhlas, Al-Kuliah, dan An-Nas. Tapi kalau sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa, mari kita murojaah lewat sholat, ya, hafalan-hafalan kita, ya. Kalau saya itu murojaah sambil murojaah di dalam sholat sholat tahajud. Jadi hafalan kita itu juga terjaga, ya. Misalnya kita eh, diambil surah Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah kita ambil lima ayat, terus lima ayat, ya. Insya Allah dengan seperti itu kita rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat, atau tergantung kemampuan kita. Kalau kita ulang, insya Allah hafalan kita akan bertambah. Ya, tentang sholat sunat. Ya, amalan-amalan yang lain yang dianjurkan juga untuk kita melaksanakan adalah banyak-banyak berzikir. Ya, banyak orang di luar Muhammadiyah ataupun Asia menganggap bahwa orang Muhammadiyah ataupun Asia itu eh, kurang berzikir. Ya, dianggapnya kita kurang berzikir. Padahal salah satu yang dianjurkan kita melaksanakan adalah banyak berzikir di bulan Rajab ini. Ya, Rasulullah itu Rasulullah itu beristighfar, ya, memohon ampun, beristighfar minimal 70 sampai 100 kali dalam sehari semalam. Jadi setelah kita bertahajud, salat lail, ya, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi kalau kita sudah biasakan, maka insya Allah itu sebentar sekali, dan mudah sekali kita melaksanakan. Masih banyak, ya, yang berat melaksanakan sholat tahajud. Ya, saya pernah ketemu dengan teman yang anaknya sudah beranjak gadis, masih berat melakukan. Saya bilang mulai dari yang ringan-ringan, ya, mulai dari yang ringan-ringan. Karena kalau kita tidak biasakan, maka tidak akan bisa. Ya, Eh, lewat pembiasaan dengan memaksakan diri untuk bangun di waktu sholat lain, maka insya Allah kita akan terbiasa. Di antara eh, sholat yang lain adalah sholat sunat sebelum subuh, yaitu dikenal dengan sunnah fajar. Ya, sunnah fajar. Eh, jadi walaupun kita mungkin terlambat bangun, ya, tetap laksanakan itu sholat sunnah fajar. Dan
sebaiknya kita bangun sholat lail, jangan lagi tidur. Ya, sholat tahajud jangan lagi tidur. Karena kapan kita tidur, maka sholat subuh kita akan ketinggalan. Ya, jangan karena kita bangun sholat lail, ah, sholat subuh kita ketinggalan. Ya, jadi sebaiknya bersambung. Jadi kalau saya biasa selalu bersambung, tidak tidur lagi. Sholat lail, kemudian menunggu sebentar zikir-zikir, hanya istighfar, kemudian lanjut eh, sholat sunat fajar. Ya, sholat sunat fajar 2 rakaat. Kita semua sudah tahu sholat sunat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi kalau kita semua bisa melaksanakan itu, Masya Allah luar biasa. Ya, sebagai pimpinan ya harusnya bisa melaksanakan. Amalan lain ya, saya kira itu tentang sholat sunat ya di bulan Rajab ini. Dengan banyak melaksanakan sholat sunat, maka insya Allah dosa-dosa kita di yang lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita dengan memohon kepada Allah, ya Allah, taqabbal minna, ya, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, itu yang harusnya kita banyak-banyak eh, berdoa. Kemudian ya, di antara eh, zikir-zikir yang atau doa yang dianjurkan untuk kita eh, selalu menyampaikan di bulan Rajab ini adalah eh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doanya Nabi Adam, ya. Doanya Nabi Adam ya ketika dikeluarkan dari surga, ya. Kita ulang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ini adalah salah satu doa mohon ampun yang diajarkan oleh eh, yang ada dalam Al-Quran. Kemudian di antara doa lagi ya, yang diucapkan oleh Nabi Yunus, saya kira ini populer, doanya Nabi Yunus ya, eh, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, ini doanya Nabi Yunus ketika masuk ke dalam ditelan oleh ikan. Ya, ya. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini bagus sekali kita baca kapanpun ya. Kita sementara ada di jalan ya, dalam keadaan apapun ya, ini sangat bagus kita eh, lafalkan ya. Intinya kita diminta untuk banyak berzikir ya, banyak-banyak beramal, melaksanakan sunnah Rasulullah sehingga kita ya diberi kemudahan untuk melewati bulan Rajab, untuk memasuki bulan Ramadan ya, dengan penuh persiapan. Ya, mengenai Sya'ban. Ya, setelah Rajab kita akan memasuki bulan Sya'ban. Ya. Sya'ban, Rasulullah itu banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Ya, saya heran juga ada hadis ya yang mengatakan bahwa tidak ada lagi puasa eh, setelah lewat pertengahan Sya'ban. Padahal Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi eh, sama dengan di bulan Rajab ini, karena Rajab kita memulai eh, banyak beramal, dilanjutkan di bulan Sya'ban.
Ya, dilanjutkan di bulan Sya'ban, maka insya Allah setelah kita memasuki bulan Ramadan, nah, tidak ada lagi istilah kaget. Ya, justru di bulan Ramadan itu semua dimudahkan. Ya. Tadi saya belum, ya kita belum singgung tentang uh, membaca Al-Quran. Ya, tadarus. Mari ya kita banyak-banyak bertadarus. Kalau sebelumnya mungkin kita uh, tidak melakukannya setiap hari, di bulan Rajab ini mari kita tingkatkan bacaan uh, tadarus tadarus kita tingkatkan. Kalau selama ini hanya satu lembar, kita tingkatkan jadi dua lembar, tiga lembar, jus, malah kalau bisa kita cukupkan jadi satu jus. Ya, jadi kita upayakan kita bisa menamatkan satu kali dalam satu bulan. Ya, kalau kita berpikir Allah telah memberikan kita waktu 24 jam. Ya, waktu 24 jam. Ya, bagaimana kita bisa dalam satu hari itu bisa membaca ya satu juz. Ya, jadi kalau kita salah satu juz dalam satu hari berarti dalam 30 hari kita bisa menyelesaikan eh, 30 juz. Dan itu adalah amalan-amalan yang kalau kita tidak upayakan maka tidak akan bisa terlaksana. Ya, kita yang harus punya program. Ya, bulan ini ya apa yang akan kita lakukan? Ya, di bulan Rajab ini harus ada yang berubah. Ya, harus ada yang meningkat. Jadi, nah kembali kepada diri masing-masing. Kalau kita selalu mengatakan sibuk, 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 maka ya tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, utamanya kalau kita lagi menunggu, ya bisa di lewat HP sekarang, alhamdulillah semua serba dimudahkan. Ya, lewat HP, ya semua ada di HP-nya, Al-Quran di HP. Jadi dimanapun kita bisa duduk sebentar, bisa baca satu halaman. Duduk sebentar bisa baca satu halaman. Nah, saya biasa kalau kemana-mana, naik, eh, apalagi naik Grab atau naik Gojek, apalagi ini mobil Bemo apakah namanya. Jadi kita bisa sampai setengah setengah jus biasa itu di sambil jalan ya, sambil jalan. Jadi jangan kita selalu beralasan bahwa sibuk, sibuk. Karena kalau selalu sibuk maka tidak ada waktu untuk mengaji, untuk tadarus, Sebelum dia waktu untuk iya, nah, menghatamkan. begitu. Ya, saya kira demikian barangkali ya keutamaan bulan Rajab. Jadi eh, keutamaan bulan Rajab ya kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengamalkan amalan-amalan sunnah karena lewat amalan sunnah itu maka insya Allah eh, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan amal sunnah-sunnah yang dilakukan itu eh, merupakan diberi ganjaran oleh Allah berlipat-lipat kali. Berbeda kalau kita melakukannya di luar bulan Rajab atau di luar bulan haram. Maka semua amalan-amalan kita lakukan di bulan Rajab ini akan berlipat ganda pahalanya. Ya, Eh, khusus bulan Ramadan, ya, khusus bulan Ramadan, kita ketahui bahwa satu hari puasa di bulan Ramadan itu eh, sama dengan 10 hari di bulan lain. Ya, satu hari di bulan Ramadan, maka di di hari lain itu sama dengan 10 hari. Maka jangan ada di antara kita kalau di bulan Ramadan begitu gampang membatalkan puasa. Ada orang kalau ke mall kemana
dia berbuka di situ. Kenapa capek, kecapean. Jadi kalau kita memang tidak kuat jalan, jangan, lebih enggak usah. Ya, lebih kita tinggal saja di rumah, ya, perbaiki bacaannya, perbaiki sholatnya, daripada kita keluar, kita batalkan puasa. Karena tidak sama, ya, tidak sama kita puasa di bulan Ramadan dengan puasa di bulan-bulan lain. Ya, saya kira demikian, ya, untuk sementara. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada yang bisa kita petik hikmahnya, ya. Utamanya bagaimana kita menghidupkan eh, Rajab ini, ya, kita melaksanakan amalan-amalan yang insya Allah bisa kita laksanakan di bulan Rajab ini. Saya kira demikian. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibunda atas penyampaian materinya. Saya kira ini menjadi perenungan untuk kita semua untuk kembali mengingat keutamaan di bulan Rajab. Mohon izin Ibunda, saya mau persilakan kepada kakak-kakak yang ada di Zoom. Jika ingin ada yang ditanyakan, Ibunda boleh saya persilahkan? Ya, silakan, silakan. Baik, yang ingin bertanya mungkin seputaran tema-tema kajian kita pada malam hari ini. Menarik tadi pembahasan dari Ibunda. Boleh kakak-kakak yang mau bertanya langsung? Ya, Kak Rizka. Silakan Kak Rizka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Syukron atas segala kesempatannya. Terima kasih Bunda. Eh, Isi materi yang sangat luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Adapun pertanyaan dari beberapa tadi yang telah disampaikan ilmunya Bunda. Nah, tadi kan yang disampaikan bahwasanya di bulan Rajab itu adalah salah satu bulan mulia yang dimana kita kan harus memperbanyak amal kebaikan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, eh, jika amal kebaikan itu saja dilipat gandakan, bagaimana jika misalnya ada seseorang yang melakukan perbuatan tidak baik ataupun perbuatan buruk di bulan-bulan suci ini, di bulan Ramadan, apakah dosanya juga itu terlipat gandakan juga sama seperti melakukan kebaikan, pahalanya terlipat gandakan. Bagaimana jika perbuatan buruk, apakah terlipat gandakan juga dosanya, Bunda? Dan jika misalnya selama bulan Rajab, Sya'ban banyak dosa yang diperbuat, banyak amal keburukan yang diperbuat, apakah ini akan eh, berdampak amal ibadahnya pada nanti Bunda di bulan Ramadan atau tidak di Bunda seperti itu? Mungkin itu saja singkatnya dulu. Saya kembalikan ke moderator. Syukron. Terima kasih Kak. Ibunda boleh langsung dijawab Bunda? Langsung ya, langsung ya. Ya, ya. Ya Bunda. Terima kasih pertanyaannya. Eh, Mengenai kalau amal-amal perbuatan yang baik dibalas dengan berlipat ganda, maka yang saya dengar bahwa perbuatan jahat juga, perbuatan dosa juga, maka dibalas juga dengan berlipat ganda. Jadi sebaiknya, sebaiknya memang kita berupaya bagaimana meningkatkan diri. Jadi mari kita tinggalkan, ya, tinggalkan hal-hal yang merusak, ya, merusak ibadah kita, merusak amal-amal kita sehingga kita terhindar dari eh, dosa-dosa yang harusnya di bulan Rajab ini memang kita berupaya bagaimana supaya dosa-dosa kita itu diampuni di bulan Rajab ini. Dan mengenai perbuatan jahat yang kita lakukan di bulan ini, apa akan berdampak jelek di bulan Ramadan? Tentunya kalau kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu jelek, maka mari kita banyak-banyak beristighfar. Ya, insya Allah kita beristighfar, maka insya Allah Allah itu Maha Pengampun. Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama kita beristighfar, selama kita memohon ampun. Makanya kita disuruh sholat 5 waktu.
Nah, sholat 5 waktu, dengan sholat 5 waktu, eh, 5 waktu itu terjaga, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Karena salah satu yang mensucikan kita adalah lewat sholat. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu, eh, ada orang menganggap itu bukan dosa besar. Ya, justru meninggalkan sholat itu adalah salah satu dosa besar. Lebih besar dari berzina. Kenapa? Karena kalau kita dengan sengaja meninggalkan sholat, maka kita bisa dihukum dengan eh, seperti orang kafir. Ya, menjadi kita bisa dihukum dengan orang kafir. Makanya mari kita insya Allah banyak-banyak beristighfar. Maka insya Allah kita memasuki Ramadan nanti dengan siap. Insya Allah masuki dengan siap ya, memasuki bulan Ramadan. Semua dosa-dosa insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira demikian. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Eh, Masih ada kakak-kakak yang di Zoom yang ingin bertanya? Oke, saya persilakan kepada kakak Vika. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Syukran atas kesempatannya. Afwan Ibunda izin bertanya. Eh, Tadi dijelaskan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang haram, artinya dimuliakan, bulan yang mulia. Apakah bulan Rajab ini mulia disebabkan karena bulan ini salah satu peristiwanya yaitu Isra Mi'raj? Ya, eh, mungkin bagaimana menurut pandangan Muhammadiyah Bunda terkait dengan Isra Mi'raj? Apa karena ada juga hadis yang saya baca eh, bahwa banyak pertentangan di kalangan ulama bahwa sebenarnya Isra Mi'raj itu tidak ada tanggal tetapnya, maksudnya belum tentu 27 Rajab. Ya, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Syukran. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan mungkin langsung ke Ibunda. Ya, mengenai ya kita tidak singgung tadi bulan Rajab ya. Bulan Rajab tanggal 27 Rajab dikenal dengan hari Isra Miraj. Ya, Isra Miraj. Jadi kita tidak usah masuk ke pertentangan para ulama tanggal berapa tentang Isra Miraj. Yang jelas Isra Miraj itu ada. Ya, Isra Miraj itu nyata disebutkan dalam Al-Quran. Ya, dalam surah Al-Isra. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan. Astagfirullah. Dalam surah Isra ya, saya lupa. Jadi di awal surah Al-Isra itu disebutkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu sangat penting ya. Kenapa? Karena peristiwa itu disitulah pertama kalinya diwajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sebelumnya sudah ada sholat sebenarnya. Sebelumnya sudah ada sholat. Ya, tapi dia eh, hanya sholat witir. Ya, sholat lain. Sholat lain. Jadi Rasul dulu itu sudah melaksanakan sholat lain. Ya. Tapi setelah adanya peristiwa Isra Miraj, maka diwajibkanlah kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi kita tidak usah ikut pertentangan tanggalnya tanggal berapa yang jelas kita selama ini kita masih sepakat dengan tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab juga itu adalah tanggal berdirinya Aisyah. Ya, jadi eh, Kiai Ahmad Dahlan ya,
Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendiri Asia. Ya, jadi beliau pendiri Asia bukan Nyai Dahlan, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Asia menetapkan bahwa tanggal berdirinya Asia itu adalah 27 Rajab 1335 Hijriah. Ya, bertepatan dengan 19 Mei 1907 1917. Ya, 5 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Jadi terima kasih sudah diingatkan tentang Isra Mi'raj. Ya, jadi itu juga salah satu, ya, sehingga bulan Rajab itu menjadi bulan mulia, peristiwa yang luar biasa. Ya, saya kira demikian. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Masih ada beberapa menit lagi Bunda, coba saya persilakan lagi. Masih ada yang ingin berdiskusi? Masih ada kakak-kakak di room Zoom? Mungkin saya sedikit. Iya, siap. Dipersilakan kepada Kak Masumah Syamsir. Iya, Silakan Kak. mohon maaf. Iya, mohon maaf. Saya tidak ada gambar ya. Begini saja. Saya lagi di posisi ya. Mungkin saya bertanya di luar dari konteks ya. Boleh? Eh, Silakan Iya, iya. dipaparkan. Ya. Silakan Kak, silakan. Iya. Saya ingin bertanya tentang Bisa kita kalau jawab bersama ya. ya, Ya, silakan, silakan. ya. Hmm, Gimana ya? Saya ingin bertanya tentang begini. Kalau kan biasanya kalau perempuan itu eh, apa namanya? Kalau misalnya perempuan berada di posisi eh, bukan kan begini. Kalau begini, saya agak bingung juga mulai dari mana. Ya, kenapa? Tentang apa ini? Keluarga? Kalau tentang perempuan yang saya mau bertanya tentang perempuan kalau misalnya dia hamil dalam Ya, jangka waktu berapa bulan eh, arwah yang diturunkan ke bayi tersebut itu sejak bulan keberapa eh, s- dan sejak sejak hari keberapa seorang perempuan sudah bisa merasakan bahwa sudah ada sesuatu dalam perutnya. Itu yang saya tanyakan. ya. Nanda ini hamil sekarang. Hamil kayak. Tidak, cuman saya kayak bertanya bagaimana ya. Biasanya kalau orang hamil itu langsung langsung ada, ya, langsung terasa itu kalau memang hamil. Tapi ada juga orang tidak 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 ada perasaan apa-apa, langsung besar perutnya. Ada juga, ada juga. Ada juga orang langsung kayak apa ya, kayak orang mabuk begitu. Langsung terasa lain di leher, kayak orang mabuk. Tapi ada juga orang yang tidak merasakan apa-apa, tergantung orangnya. Jadi eh, kehamilan itu tidak sama semua orang, tidak sama. Ada ada orang hamil tidak merasakan apa-apa, biasa saja, cuma tidak haid, ya, tidak haid.
Barangkali Nanda ini tidak merasakan apa-apa ya? Iya, s- Ya. yang Tapi saya tidak rasa, haid. yang Ya, tidak haid. kenapa? Tidak I- haid. Tidak, saya haid juga. Itu makanya lucu. Saya merasa, baru saya sudah haid, tapi yang lucunya itu, eh apa ya? Saya merasakan ada Sudah sesuatu tes. dalam, ada Sudah tes. sesuatu, Sudah tes. tidak. Saya Oh, merasa ada sesuatu dalam perut saya yang saya rasa berbeda dari sebelumnya. Nah, entah, bagaimana kita rasakan tidak mual? ada sedikit mual sih, tidak terlalu anu. Hmm. Lebih Eh, baik kita. yang saya lucunya itu Nah, karena kan saya nah. berprofesi sebagai guru. Yang lucunya itu adalah em, kan itu kalau siswa lagi tidak lagi lagi membuat kerusuhan karena saya wali kelas, bisa marah-marahi anak wali saya. Nah, pada saat saya marahi anak wali saya, saya merasa tadinya yang saya rasakan ada sesuatu dalam perut saya tiba-tiba menghilang kayak begitu. Makanya agak bingung juga. Lebih baik periksa ki Nanda. Periksa ki Hmm, supaya kita pasti, toh, supaya iya, kita pasti ada apa. Ya, karena kalau hamil tidak boleh juga sembarangan. Sembarang kita makan, sembarang ya harus jaga sikap itu kalau orang hamil ya. Ya sebelum hamil saja harus jaga sikap, apalagi kalau lagi keadaan hamil ya, karena itu berdampak kepada anak tak nanti. Jadi lebih kita iya, periksa supaya pasti pasti ada apa. Saya kira demikian Anda. iya, terima kasih. Ya, Terima kasih Bunda jawabannya. Mungkin untuk Kak Mas Syamsir, mungkin saran yang tepat tadi dari Bunda, periksakan dulu ke ahlinya, ke dokter, supaya bisa lebih dapat jawaban yang lebih jelas. eh Baik, mungkin itu tadi kajian kita seputar keutamaan di bulan eh, Rajab yang sudah dibahas oleh Ibunda Nurbeti Jabir pada kesempatan malam ini. Mengingat juga kita lagi beberapa menit sampai ke batas waktu kajian malam ini. eh Sebelumnya mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili di pimpinan daerah Nasyidul Islam Makassar yang dalam hal ini setelah aku penanggung jawab kajian kajian rutin. Semoga dengan segala hal yang dibahasakan tadi oleh Ibunda itu menjadikan kita bisa lebih merenung dan tentunya bukan hanya pada di bulan Rajab saja kita eh, mengamalkan hal-hal yang disebutkan tadi oleh Ibunda, tapi juga di luar bulan Rajab ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu dapat menjadi pemicu untuk lebih rajin beribadah dan tentu juga memperbanyak amal soleh, tidak hanya pada bulan Rajab, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. eh Mungkin sebelum saya akhiri Bunda, sebagai ucapan terima kasih, ada penyerahan simbolis sertifikat online dari eh, tim internal kami. Mungkin akan ditayangkan langsung oleh Kakak Nur Fitri Nurdin untuk sebagai simbolis. Sedang kami tayangkan Bunda berikut eh, sertifikat yang dari tim pimpinan daerah Nasional Asia berikan kepada Bunda. Nanti soft file-nya terima langsung kasih, syukran. Ya, syukran. siap Bunda. Nah, nanti soft file-nya Bunda nanti dikirimkan langsung oleh Kak Nur Fitri Nurdin. Ya, ya. Kasih. Syukran. Akhir kata dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Ya, ada tadi. Saya lanjut. Akhir kata mungkin dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk dapat menjalankan semua kebaikan yang telah diajarkan pada
kajian malam hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan daerah Nasyid Malaysia Makassar dan beberapa eh, peserta kajian malam ini yang turut ikut andil di kajian yang sangat menarik ini, dan tentu terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibunda Jabir yang tentu meluangkan waktunya untuk transfer ilmu dan nilai pada malam hari ini. Mungkin saya pamit undur diri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Lupa semboyannya lah. Albiru Manita, Kak. Sebelum mungkin di keluar kita foto bersama dulu. Ya, ya, ya. Eh, Mohon kepada peserta kajian agar menyalakan kameranya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Bunda dan kepada peserta kajian. Terima kasih Kak. Terima kasih juga Ibu Moderator. Siap. Syukron Bunda atas ilmunya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Keren-keren tuh moderator.